kita Yesus Kristus, narasi Injil diawali dengan rasa kagum Herodes mendengar tentang Yesus. Tapi sebenarnya bukan mendengar, tetapi menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Lalu perlahan rasa kagum itu kemudian juga merambat dan terjadi pada banyak orang yang ada waktu itu. Maka berbagai spekulasi dan tebakan, ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia yang hidup kembali. Ada juga yang mengatakan itu salah satu dari nabi-nabi terdahulu. Lalu Herodes dalam penasarannya dia mengatakan bahwa itu adalah Yohanes yang sudah ia penggal kepalanya dan bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, rasa atau perasaan adalah bagian-bagian lain termasuk akal budi, pikiran yang Allah berikan kepada setiap manusia. Maka setiap kita memiliki itu. Kita berpikir, kita berkata, tetapi kita juga memiliki perasaan-perasaan tertentu. Dan ada banyak rasa. Yang kita dengar tadi adalah rasa kagum. Herodes yang kagum dan kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah ia penggal kepalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tetapi kemudian rasa kagum Herodes kepada Yesus itu ternyata tidak bertahan lama. Ia merasa terombang-ambing. Mengapa? Karena memang kalau ini Yohanes Pembaptis, maka Herodes sebenarnya menaruh marah dan dendam karena Yohanes Pembaptis pernah menegus dia berkaitan dengan perilaku Herodes. Ia mengambil istri saudaranya Filipus dan dijadikan istrinya. Lalu Yohanes dengan keras menegur, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena hal inilah lalu rasa kagum Herodes itu perlahan-lahan berubah menjadi rasa dendam, marah, dan mencari kesempatan untuk membalas atau membunuh Yesus. Dan kesempatan itu rupanya terjadi pada waktu ia merayakan ulang tahun dan putrinya tampil menari dan menyukakan hati banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang ingin saya angkat untuk kita renungkan bersama adalah ketidaksesuaian antara rasa, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seharusnya hal-hal ini yang juga kita miliki sebagaimana dimiliki oleh Herodes dan orang-orang lain yang mendengar dan menyaksikan Yesus adalah suatu korelasi yang seimbang antara rasa, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maka ketika hal-hal ini menjadi tidak sejalan, bisa membawa atau membuat seseorang jatuh ke dalam tindakan yang tidak benar atau dosa, sebagaimana yang dilakukan oleh Herodes. Karena meskipun dia mengagumi apa yang dilakukan Yesus, tetapi dilakukan oleh Yohanes, tetapi karena ada kata-kata yang pernah terlontar yang membuat dia sakit, akhirnya rasa kagum dan senang berubah menjadi dendam, dengki, dan berujung pada tindakan pembunuhan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, demikian juga kita manusia. Kadang-kadang ketika rasa kagum kita, rasa simpati kita itu ternyata tidak bertahan lama dan berubah menjadi rasa marah, rasa jengkel, rasa dendam, dan berujung pada tindakan yang membuat orang lain menjadi celaka atau menderita. Maka saya selalu teringat dengan satu humor yang mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar.
Pada suatu hari seorang pasien datang hendak berobat ke dokter. Lalu setelah namanya disebut, dia duduk di depan dokter. Sebagaimana biasa dokter bertanya, "Bu, apa keluhannya?" Lalu si ibu mengatakan, "Dokter, bibir saya pecah-pecah dan dada saya berdebar-debar, jantung saya berdebar-debar." Lalu setelah memperhatikan ibu itu agak lama, dokter mengatakan, "Oh, saya sudah tahu penyakit ibu. Penyakit ibu adalah lain di bibir, lain di hati." Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sebenarnya muara bacaan tadi itu sebenarnya itu. Jadi Yesus mau menekankan atau menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kesesuaian antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita mengatakan A atau kita melakukan B. Seperti Herodes, dia menaruh simpati, respek dan hormat kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi rupanya karena Yohanes pernah menegur dia dengan keras karena tindakannya yang tidak benar, lalu rasa simpati itu berubah menjadi rasa dendam, benci, amarah, dan bermuara pada tindakan pembunuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon kepada hati kudus Yesus supaya hatinya yang memancarkan darah dan air menyucikan hati kita, supaya kata-kata kita dan tindakan kita, apa yang terucap dari mulut kita menjadi sejalan dengan apa yang kita lakukan. Amin.